Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Cahyo dengan NIM 2010712016 akan mereview sebuah buku dengan judul Munculnya Elit Modern di Indonesia yang ditulis oleh Robert Van Niel. Pulau Jawa, bagian kekuasaan Belanda pada tahun 1900, secara praktis berada dalam urusan tangan Menteri Urusan Jajahan yang menjalankan politik umum kolonial. Pada waktu itu, semua partai politik Belanda bersepakat untuk menggantinya menjadi politik kolonial yang berperi kemanusiaan. Sistem tanam paksa dijalankan, namun kemudian gagal karena tekanan korupsi di dalamnya. Kemudian mencuat berita dari pengecaman atas hal itu, di antaranya oleh Baron van Hovel dan E. de Dekker. Pada tahun 1820-an, telah banyak masyarakat Eropa sehingga timbullah secara eksklusif dipandang dari sudut lain Jawa, golongan ini prihatin atas kemakmuran rakyat Indonesia yang menurun dan menuntut otonomi lokal. Pada tahun 19-an, politik penjajahan berubah menjadi politik etis karena dianggap lebih bisa diterima daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, politik etis dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi. Namun kemudian dugaan atas hal itu, politik etis hanya suatu trik atas tuntutan luar negeri. Pada tahun 1919-an, pemerintah Belanda memerintah secara tidak langsung. Namun kemudian, demi untuk memenuhi tuntutan pemerintah, maka pemerintah Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat, meskipun komunikasi itu dilakukan atas perantara pembantu-pembantu mereka. Kehidupan Indo-Eropa bisa dikatakan lebih baik daripada pribumi pada masa itu, atau bisa disebut golongan menengah, namun demikian mereka terombang-ambing dalam keping-keping kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda masa 1919-an terdapat pula orang Cina dan Arab. Keduanya lebih kepada berjiwa dagang. Orang Cina atau Tionghoa dan orang dengan sebutan Arab yang mencakup timur dekat, timur jauh, dan termasuk India Muslim. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu petani dan priai. Pada 19-an, pemerintahan Belanda lebih menunjukkan perhatiannya kepada pribumi dalam bidang pendidikan. Meskipun golongan elit saja yang diizinkan sekolah, politik etis negeri Belanda kurang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral, tapi lebih berdasarkan keuangan dengan negeri dan jajahan. Sebagai perwujudan politik etis tersebut, atas prakarsa pidato-pidato dan tulisan Bapak Politik Etis Van Deventer, maka negeri induk harus melunasi utang budinya terhadap negeri jajahan. Namun pada saat itu parlemen menolak memberikan dana negeri jajahan dengan cuma-cuma, maka negeri jajahan hanya diberikan kredit sebesar 40 juta gulden. Pelaksana politik etis J. Abandenon yang dengan bantuan istrinya menumbuhkan semangat dan rangsangan kepada angkatan muda, juga berkorespondensi dengan Raden Ajeng Kartini yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita. Perubahan sosial di Indonesia selain dari politik etis juga gagasan unifikasi dan asosiasi untuk memperkokoh seluruh sistem penjajahan dalam dan dengan orang Eropa. Melakukan usaha asosiasi dengan cara mengirimkan putra-putra dari keluarga terkemuka untuk mengikuti pendidikan Eropa. Tak lain adalah Snoeck-Horgronje. Organisasi Budi Utomo telah muncul sebagai upaya atas persatuan, namun kemudian sebagai upaya atas persatuan ini terdapat perbedaan paham radikal dan konservatif seperti Dr. Cipto dan Suwardi keluar mencari penyokong terhadap tujuan-tujuannya, yaitu WFE Douwe Dekker. Douwe Dekker tidak hanya cukup menyuarakan masyarakat dalam bidang jurnalistik. Konsepnya berjalan terus walaupun ia dibuang pada tahun 1913. Konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan pribumi, gambaran menurut Furnival tentang tekanan yang ada di desa, perasaan keislaman pada abad ke-20 telah menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tapi tuntutan hidup sebagai suatu pertahanan terhadap tekanan-tekanan sosial pemerintah.
memulai usahanya meneruskan usaha Kristen di Kepulauan Nusantara ini, di antara dengan surat edaran pasar, edaran mingguan, penyerang dari pihak oposisi Islam yaitu organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan, kemudian lainnya yaitu Sarekat Islam muncul atas prakarsa Haji Saman Hudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo. Namun kemudian hubungan keduanya tidak berjalan baik dan Haji Saman Hudi mencari seorang penyusun organisasi dagangnya di Solo. Kemudian pilihannya jatuh pada Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian organisasi Sarekat Islam ditangani oleh Cokro Aminoto mengajukan untuk mendapatkan pengakuan resmi. Citra agama yang membuat organisasi ini begitu tumbuh dan pesat dan memiliki cabang di kota-kota besar. Proses ini dimulai dengan adanya Dewan Kabupaten di satu pihak dan perluasan otonomi desa di pihak lain. Sekali dimengerti bahwa kebijakan politik baru kolonial berlandaskan pengakuan atas dualisme pemerintah dengan politik baru, menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo dan menggabungkan diri dari satu jalan dan memajukan orang Indonesia. Hingga pada akhirnya depresi menghancurkan rencana dan kebijaksanaan di segala bidang. Namun pada saat perumusannya, politik baru merupakan usaha yang tulus dalam mencari jawaban terhadap salah satu masalah bagaimana menghadapi tanah jajahan. Sekian review buku dari saya, yaitu dari buku Munculnya Adat Modern Indonesia yang tulis oleh Robert Van Nel. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.